Nah, aku penasaran deh, kalau misalnya kelas online gitu kita harus nyalain audio sama ini kita nggak sih? Nah, itu tergantung dosennya sebenarnya. Oh, jadi bener-bener nggak ada peraturan ya? Iya, nggak ada peraturan, tergantung dosennya. Jadi kan lagi di kampung-kampung takutnya kukuruyuk ada suara ayam. Ada. Oh, jadi maaf ini ayam aku guys. jadi lucunya gini. Kamu juga ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rizky Aruman di Rizky Aruman Channel. Mantap. Ya, masih bersama saya Rizky Aruman dan hari ini saya tidak sendiri karena saya mendapatkan suatu teman untuk membuat podcast bareng karena rumah kita deketan ya namanya. Iya, untungnya deketan sih. Saya di kota wisata, yang satunya di legenda wisata. Jadi gitu. Jadi Naomi ini perkenalin diri aja deh. Oke, boleh. Halo, aku Naomi. Aku mahasiswa FK juga tahun 2017. Jadi age gap kita lumayan jauh. 5 tahun ya? 5 tahun lah 5 kira-kira. tahun. Jadi beda 5 angkatan. Dan saya adalah member Bigo Live. Iya kan? Loh, siapa ada yang follow? Jangan. Oh jangan. Yeah. Tapi ini dimasukin boleh gak? Iya udah nggak apa-apa. Gak apa ya. Atau nanti kalau dipotong juga santai sih. Oke, jadi karena ini karena kita rumah deketan, akhirnya kita memutuskan untuk bikin vlog bareng seperti itu. Vlog bareng, bikin podcast bareng. Nah, yang jadi lucu adalah kan dia ini harusnya kan di Surabaya ya. Kita sering ketemu di Surabaya dan ini kan masih semester berapa kamu? Aku semester 6 sekarang. Semester 6. Harusnya kan masih kuliah, tapi kok tiba-tiba Mas aku di Cibubur. Loh, kok di Cibubur? Ternyata mahasiswa FK selama pandemi ini ya. Iya. Ternyata diliburkan sama kampusnya. Nah, di episode perkenalan ini aku pengen nanya sama Naomi terkait keseharian dia di rumah sebagai mahasiswa FK yang ternyata di rumah aja. Iya. Seperti yang itu. tidak terlalu berinteraksi ya. jadi gimana nih kamu di rumah ngapain aja nih sekarang? Jadi kalau misalnya di rumah sekarang itu kuliah online kan jadinya. Jatuhnya itu bukan libur tapi kuliah online. Kuliah online. Nah, jadi setiap kali kuliah online, ya seperti biasa pakai aplikasi Zoom. Pakai Zoom. Jadi biar diretas. Sekarang udah ada tulisannya secure. Oh, ada secure ya. Ada tulisan secure ya. Tinggal tambah logo halal aja. Iya, MUI gitu. Nah, terus jadi kuliah online ini jadi berbasis tergantung dosennya bagaimana mau dia menjelaskan dulu terus baru tanya jawab. Ada juga yang langsung silakan dibaca terus nanti langsung tanya. Tapi kalau misalnya pas langsung tanya, semua orang tuh diem. Oh, ada yang mau nanya? Ya, Anda belum menjelaskan, nanya gitu. Makanya jadi kayak semua orang kayak ini kita harus ngomong apa gitu. Oh, jadi share screen gitu ya. Jadi share screen ininya, slide-nya, terus dosennya kayak menjelaskan dulu gitu ya. Iya, kayak gitu. Oh, alah kayak gitu. Terus itu Zoom itu bisa tuh kan satu kelas itu kalau nggak salah kan 100 orang ya mungkin. Nggak, jadi Zoom-nya ini kan awalnya kelasnya dibagi-bagi kan. Jadi kan dibagi-bagi ya? Awalnya dibagi-bagi, kalau misalnya yang kuliah offline. Jadi dibagi kalau untuk angkatanku sekarang ada 5 kelas, A1, A2, B1, B2 sama CMP. CMP yang internasional. Oh iya. Nah, 5 kelas berarti itu? 5 kelas totalnya. Nah tapi, karena sekarang Zoom-nya ini biar langsung bareng-bareng, jadi satu angkatan langsung semuanya. Satu angkatan. Jadi bener-bener 5 kelas ini digabungin jadi satu. Tapi untungnya karena batasnya Dan Zoom tuh bisa, sorry gue potong. Oh iya. Zoom tuh bisa buat beratus-ratus orang di dalam situ? Bisa, jadi untuk FK Uner sekarang ini dia menggunakan yang berbayar. Oh, jadi kalau bayar bisa? Jadi yang berbayar itu bisa lebih dari 40 menit, terus bisa di breakout room juga, jadi dipisah-pisah roomnya. Terus juga bisa, bisa maksimal 300 orang kayaknya. Maksimal 300 orang. Iya, jadi masuk tuh, semua 5 kelas tuh masuk Masuk semua jadinya. Oh, masuk dalam situ. Nah, aku penasaran deh, kalau misalnya kelas online gitu kita harus nyalain audio sama ini kita nggak sih? Nah, itu tergantung dosennya sebenarnya. Oh, jadi bener-bener nggak ada peraturan ya? Iya, nggak ada peraturan, tergantung dosennya. Jadi kan lagi di kampung-kampung takutnya kukuruyuk ada suara ayam. Jadi maaf ini ayam aku guys. Jadi lucunya gini, kan kuliah untuk ujiannya juga online kan ya? Ujiannya online. Nah, dan untuk ujiannya ini semuanya itu video dan audionya harus nyala.
Dan pada satu saat aku masuk ke udah dibagi tuh roomnya, jadi kan di breakout room ya, jadi dipisah-pisah. Terus tiba-tiba ada suara ayam, beneran ada suara ayam berkali-kali. Emang saya itu punya gambaran bagaimana kehidupan di kota besar, kehidupan di kota-kota yang mungkin agak lebih tidak besar. Sangat mengerti sekali lah, ada suara ayam masuk. Iya, makanya tiba-tiba kayak ada ayam gitu loh. Dan itu tuh nggak sekali. Jadi tergantung. Terus anak-anak tuh jadi kan bisa sambil chattingan juga ya. Iya kan? Oh iya. Karena kan tapi kan ketahuan kan kalau kita chattingan kan. Jadi tuh kita disuruh menggunakan minimal 1 device atau 2 device. Jadi 1 untuk pemantauan, 1 untuk mengerjakan. Tapi ya anak-anak kan ya memilih 1 device gitu lah ya. Untuk anak-anak yang jujur, oke, baiklah gitu lah. Kita buka-bukaan aja ini ya. Jadi aku bahkan bisa, karena kan aku pakai Mac kan, jadi bisa pindah-pindah Windows kan. Pindah-pindah nge-slide Windows-nya. Iya. Jadi aku bisa sambil ngobrol, bisa sambil juga, jadi kurang efektif aja gitu loh. Jadi bahkan aku bisa nge-copy paste untuk soalnya gitu. Kalau misalnya kayak ujian-ujian online tuh kayak gimana ya jadinya? Bener ada soalnya gitu? Ada soalnya, jadi kita menggunakan tetap link dari sana, dari FK-nya. Terus nanti tetap kayak ujian di CBT di Amek, tetap kayak gitu mirip. Aku tidak pernah merasakan. Oke. Jadi UKM PPD aku di Amek kayak klik-klik gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang itu kan kalau untuk kita pakai CBT kan. Jadi kita ke Amek, jadi nanti ada waktunya, ada pembagian sesi biasanya, tapi kalau sekarang karena udah langsung bareng-bareng jadi di breakout aja roomnya. Terus nanti ada penjaganya 1 atau 2 di setiap roomnya. Terus nanti kita nyalain video sama nyalain audio. Kayak gitu. Jadi ada pemantauannya juga. Tapi kalau kita kayak pakai Mac gitu kan bisa di slide gitu kan? Iya, jadi tapi nggak kelihatan. Ya iya, jadi kan misalkan apa yang dimaksud dengan ini, tinggal slide-nya kita buka aja tak gitu. Iya, kan? Terus audionya juga bisa diatur untuk yang masuk dan keluarnya. Jadi bisa kita aku tahu input output. Iya, input outputnya. Anda tidak mengerti kan dosen dosen. Input outputnya dipakai yang nggak aktif gitu kan. Iya, benar. Jadi bisa kayak gitu. Oh ya udah, berarti ini ya. Berarti nggak, kalau misalnya dari ujian ya berarti sangat tidak mencerminkan dong. Baiknya nyontek-nyontek gitu dong berarti. Tidak sih. Kayak ada apa emang semua orang nggak tahu jawabannya, jadi ya udah jawab aja. Kayak ada yang jujur, ada yang enggak mungkin ya, tapi ya intinya kita masih bisa membahas gitu lah ya. Intinya masih bisa membahas gitu. Oke. Yang penting dengan pokoknya dengan situasi yang seperti ini, yang perlu diketahui adalah proses pembelajaran masih tetap berlangsung ya. Proses pembelajaran masih berlangsung dan bahkan ujian pun masih berlangsung. Ujian masih berlangsung. Ini ada sesuatu yang baru aku tahu banget sih. Oh iya. Aku beberapa hari lah udah kayak kerja. Oh iya. Kalau misalkan kayak dunia perkuliahan tuh kayak gimana nih yang kuliah? Masih lanjut kayaknya masih lanjut gitu. Tapi kalau ujiannya masih lanjut sih aku amazed juga sih kalau misalkan sampai ada ujian online dengan cara yang seperti tadi gitu. Terus kalau menurut kamu kayak belajar online kayak gini tuh kelebihan dan kekurangannya apa sih? Kan soalnya beberapa orang ada yang bilang tuh kayak manusia tuh harus beradaptasi dengan situasi seperti apapun, kan harus bisa menyesuaikan diri kan. Di saat kondisi seperti ini ya kita di sini justru kayak penelitian besar-besaran di seluruh dunia. Apakah efektif nggak sih kalau misalkan kita ini belajar tapi tanpa bertatap muka, tanpa kita harus ke kampus? Apakah ini tetap bisa berjalan? Kalau misalnya ini ternyata hasilnya baik, mungkin di kedepannya akan dimodifikasi kan. Mungkin kita bisa masuk kampus cuma 3 hari doang atau 4 hari doang, mungkin sisa 1 atau 2 harinya di rumah atau kayak gimana. Itu kan lebih bisa bisa lebih dikaji ulang. Kalau menurut kamu gimana? Ini lebih banyak positifnya, negatifnya, atau kayak gimana? Menurutku gini, jadi kan untuk Zoom-nya itu kan biasanya bisa di-record ya. Jadi dosen yang ngomong apa bisa di-record, jadi bisa kita ulang lagi. Nah, ya itu. Enaknya bisa kayak gitu. Terus juga lebih enak untuk meng-compile untuk semua materinya, dan juga akhirnya untuk aula dan e-learning-nya untuk UNER itu digunakan dengan baik. Jadi semua materi di sana, semua PPT di sana, jadi bisa kita download segala macem.
bisa kita ulang-ulang. Bagus ya jawaban Anda ya. Jadi lebih enak gitu loh. Bener. Soalnya kalian harus merasakan bagaimana membaca teori masalah kedokteran tanpa penjelasan yang berimbang. Nah, kayak lu baca doang, ini adalah vakuola yang di dalamnya terdapat sitosol. Di dalamnya terdapat retikulum endoplasma yang kasar dan juga yang halus. Kayak apa ini kayak gitu kan. Tapi kalau dijelaskan ini fungsinya untuk ini nih guys, ini fungsinya untuk ini. Jadi kayak kita tuh lebih dapat kalau misalnya ada narasinya di baliknya. Iya, benar. Dan juga di setiap PPT-nya itu biasanya dimasukkan audio juga. Jadi ada audio untuk menjelaskan di setiap PPT-nya. Jadi kita bisa mengulang lagi segala macam. Untuk keefektifannya sebenarnya untuk pembelajarannya lebih efektif memang. Tapi masalahnya adalah kalau misalnya untuk yang berurusan dengan misalnya skripsi atau kalau misalnya yang lain itu nggak bisa. Ganggu banget. Kalau karena ketemu via online itu juga PR banget ya, nggak bisa apa ya, nggak dapet lah, nggak klik lah ininya. Dan juga apalagi dosen pembimbing kita itu kan pasti repot ya, apalagi sekarang lagi COVID lagi masa-masa COVID ini. Jadi itu benar-benar yang harus lebih ke datang secara personal gitu loh. Jadi nggak enak kalau misalnya kita cuman yang kayak ngechat itu kan pasti sungkan ya kalau misalnya kayak skripsi gitu. baru banget sih. Tadi kan kamu jadi nggak lagi. Tadi kamu kan udah bilang positifnya jadi lebih teratur, kita bisa si FK Uner-nya udah bisa mengaktifkan e-learningnya dengan lebih apa ya? Ya emang ini saatnya kita saatnya kita berkreasi lewat e-learning. Jadi saatnya kita menyalakan e-learning, saatnya kita menyalakan sistem-sistem media elektroniknya coba dinyalakan lagi. Itu kan aku sangat setuju sih. Itu bagus banget. Tapi ada nggak sisi buruknya juga selain skripsi itu? Kalau misalnya dari pembelajarannya. Kalau untuk pembelajarannya, jadi kalau misalnya kita masuk kelas itu kan kita ada dorongan untuk belajar gitu ya. Kalau misalnya sistem kayak gini, jujur untuk aku sendiri, aku tidak ada semangat untuk belajarnya gitu loh. Untuk masuk kelasnya, karena kayak nggak ada dorongan untuk kayak oke, hari ini gue harus kuliah, gue harus masuk kelas. Jadi gue harus siap-siap, benar-benar siap-siap, rapih gitu ya. Jadi kita terbiasa dengan kerapihannya kita sendiri itu. Ini tuh nggak ada. Kita bisa aja kalau misalnya dosennya tidak meminta untuk menyalakan video atau audio, ya udah kita biarin aja laptop di sana, biarin aja. Jadi tidur abis itu. Dan pasti banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Tapi ketika aku membayangkan diriku di posisimu, misalnya aku terlahir 5 tahun lebih muda gitu, pasti aku lebih suka belajar dari rumah sih. Iya. Kalau kayak aku ini pasti lebih suka belajar dari rumah, karena menurutku masuk ke dalam kelas dan sesuatu yang teratur gitu sangat boring banget menurutku. Dan aku tuh nggak tahu ya, kalau di kampus tuh kadang-kadang kalau misalnya lagi belajar itu kadang-kadang merasa tidak tenang. Kamu pernah nggak sih kayak lagi belajar gitu nggak tenang gitu karena di depan ada dosen, di kanan kiri ada temen? Nggak pernah ya? Aku biasanya sih sebenarnya. Mungkin pressure-nya berbeda. Iya, aku kadang-kadang merasakan pressure ketika aku sedang kuliah, karena aku bukan dituntut bisa ya. Nggak tahu ada part-part di mana misalnya aku duduk depan nih. Kayak aku harus lebih bisa dibanding yang lain gitu loh. Iya, kalau misalnya penempatan tempat duduk ya gitu. Apalagi sih. ada dosen-dosen yang suka nanya-nanya gitu. Ya, dengan judging-judging itu aku agak takut. Jadi aku kalau masuk ke kelas ada part pressure ya, kalau misalnya aku di rumah gitu kan mungkin bisa belajar tapi lebih tenang gitu loh. Iya, oke. Aku gitu. paham sih kayak gitu. Emang kalau misalnya beda-beda sih tiap orang. Iya, tapi tergantung sih. Tapi kalau untuk penempatan tempat duduk ya itu bener sih. Karena emang lebih pressure-nya lebih on kalau misalnya duduk di paling depan gitu ya. Jadi kayak harus benar-benar memperhatikan. Aku soalnya duduknya paling belakang biasanya. Enggak, soalnya menurutku ada kesenjangan antara duduk belakang dan duduk depan. Kalau duduk depan itu kalian bersama orang-orang yang cerdas biasanya, orang-orang yang perfeksionis banget, yang bener-bener pengen melihat, tapi efeknya gue nggak bisa nahan deg-degan gue kalau di depan gitu, kayak dapat pressure kayak saya di barisan orang-orang yang pintar, sehingga Anda harus bisa pelajaran harus pintar juga. Tapi kalau di belakang, saya merasakan ketenangan, tapi kok jadinya main game di bawah kayak gini, atau nggak main HP, atau nggak cuma tidur gitu kan. Iya, terus kalau di tengah tuh kok kayak nanggung, jadi kayak serba salah. Jadi iya, benar-benar ya itulah kalau lika-liku ya kalau misalnya kita di kelas. Tapi kalau misalnya saya jadi nostalgia. merasa lebih muda 5 tahun. Lebih muda 5 tahun.
Jadi kalau misalnya sekarang itu sih, kalau misalnya yang kurang efektifnya sebenarnya itu sih, cuman yang pembelajarannya aja secara online-nya seperti itu. Tapi bisa dibilang efektif juga, tergantung untuk orang-orangnya masing-masing gitulah ya. Iya. Apalagi tertarik buat sih gue sama sesuatu yang terkompil dengan baik, dengan narasi-narasi di belakangnya, di belakang PPT yang ada itu pasti ngebantu banget sih. Iya. Jadi untuk menjawab konklusi dari pertanyaanku tadi, sebenarnya efektif nggak sih belajar di rumah? Sebenarnya kalau misalnya menurutku, kalau untuk anak-anak yang memang agak pemalas ya dan juga memang lebih enak untuk mengulang-ulang materi, itu lebih efektif. Karena kita bisa download yang kayak tadi aku bilang, terus kita bisa mengulang lagi, itu lebih enak. Tapi kalau misalnya memang orang yang harus punya semangat kayak dorongan untuk melakukan sesuatu, itu tuh nggak efektif. Oh, maksudnya yang harus masuk dulu, harus dapat pressure dulu baru gerak gitu. Iya, itu nggak efektif kayak gitu. Oke, jadi kembali ke orangnya ya. Kembali ke orang masing-masing sih. Tapi aku nggak suka kalau jawaban kembali ke orang ya. Kalau jawaban mostly kayak gimana? Mostly-nya adalah efektif, tapi tetap harus ada tatap muka karena kita sebagai dokter gitu ya. Karena kita harus terbiasa dengan interaksi untuk soft skill-nya itu sendiri. Menurutku kayak gitu. Karena kalau misalnya untuk jurusan lain, oke, nggak apa-apa. Untuk teknologi segala macam, karena mereka tidak berkecimpung dengan orang lain. Sedangkan kalau kita harus berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita harus membiasakan diri untuk soft skill-nya itu sendiri. Soft skill ya? Soft skill. Sampai ini soft skill-nya. Nah, dan kita juga harus lebih ya membaur lah dengan teman-teman kita sendiri, dengan dokter-dokternya, seperti itu. Oke deh. Mungkin ada yang mau tambahkan lagi? No? Kayaknya enggak deh, kayaknya itu aja cukup sampai situ. Nggak ada. Oke, mungkin kayak gitu aku udah lumayan tercerahkan dengan perbincangan ini bersama Naomi. Dan udah kebayang-bayang sih terkait perkuliahan yang sudah saya tinggalkan beberapa tahun yang lalu. Mungkin segitu saja buat teman-teman, apalagi yang di FK UNER atau mahasiswa FK, boleh di follow, di subscribe. Kamu udah punya belum? Belum sih, tapi follow Instagram aja kalau mau. Iya, nanti kalau misalnya ada, nanti aku tulis Instagram dan YouTube-nya soon kalau misalnya ada ya dari Naomi di description. Mungkin segitu aja. Makasih udah nonton. Dadah.